salam bonsai masih di Dongklak Mania. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video. Tetap di Dongklak Mania karo ngopi. Saiki kita mau melakukan proses pemotongan ya. Jadi di sini saya mempunyai bahan kimeng yang dulunya hasil stek, yang kurang lebih steknya ya wis suwe banget, 10 tahunan ono. Jadi dari kecil sekarang wis gede, tapi di sini karena biasanya untuk jenis kimeng yang disetek, kalau kita los dia akan keluar akar gantung, keluar mata-mata tunas, dia akan jadinya modelnya rough seperti ini. Pada video kali ini kita akan melakukan proses pemotongan atau pembukaan gerak dasar dan dimensi pada bahan bonsai ini yang nantinya kita siapkan untuk proses grounding dan juga persiapan bahan bonsai yang ukurannya mungkin akan lari ke XL. Tapi kalau kita nggak lakukan proses pemotongan si rodo kejem, nanti dagingnya yo kurang enak dilihat. Jadi kenapa kita harus melakukan proses ini, karena tujuannya nanti adalah biar di sawang enak, mana yang harus tinggi, pendek, sama ben kita ke sawang penak seperti pohon-pohon di alam seperti itu. Tapi sebelum masuk ke proses tahap pemotongan, ojo lali tombol kayak pojokan bawah subscribe, lonceng, share ke video ke teman-teman, bisa scroll naik sini, no kolom komentar nih kono iso ketik saran, kritik, komentar sing kira-kira pengen video apa, monggo ditulis di situ. Kita akan coba respon, dan juga pesan dari teman-teman mau dibuatkan video apa, kita akan buatkan. Oke, langsung saja masuk ke tahap proses pemotongan untuk persiapan bahan bonsai ukuran SL, bahan bonsai kimeng. Jadi teman-teman, kalau kita mau press bahan ya, semama ada bahan sekiranya ada yang kita inginkan, terus untuk menjaga keamanan pada ini nggak yakin di setek urip, itu bisa kita lakukan penjangkauan dulu ya. Jadi nggak rasa kemerungsung diketok kok maheman-eman, soalnya setiap pemotongan kan kita punya bahan potongan yang banyak. Jadi kalau bisa yang emang bahannya nanti akan kita mau buat formal lain-lain, tekuannya agak bagus, kita cangkok wae. Jadi ngalai sabar. Kalau jenis beringin biasanya cuma 1 bulan dah keluar akar kok, asal suwe-suwe. Untuk jenis kimeng sendiri atau jenis Vickers lainnya enak, monggo mau di cangkok model kayak ini. Saya pakai media langsung dikotai, jadi nanti turun cangkok dia udah akarnya wis apik. Terus ada juga yang model cangkok angin seperti itu. Belum nonton proses cangkok angin, ada di video kita ya, di video sebelumnya dibuka aja. Nah itu ada beberapa cangkokan angin untuk bisa dipraktekkan teman-teman. Jadi yang perlu diseleksi adalah di sini biasanya batang-batang gede itu kan akan lebih naik, ataupun nanti cuma dia akan nutupi visual yang depannya, kita akan potong juga. Jadi nonton ki dhuwur cendeke enak. Nanti yang tujuannya adalah saat kita pembukaan cabang dan pembuatan mahkota itu nggak ada yang tabrak-tabrakan, jadi semuanya udah terkonsep seperti pohon di alam. Mengkis 2. Coba potong ini sih.
Pegel. Nah ini kan ada 3 titik jadi semuanya dia punya gerakan hampir keluar bukaan yang enak, tapi di sini ada 3 dia simetri yang vertikal ini jadi kalau bisa nanti kelihatan kebukaannya lebih enak lagi, kita pilih cuman mungkin akan isi 1 aja ya. Sehat. Dia harus kebuka kelihatan yang belakang juga nanti. Jadi saran aja kalau teman-teman motong, kalau bisa mungkin digambar dulu atau pilih beberapa cabang yang dihilangi dulu, nanti jangan langsung pres, tapi nanti kita masih seleksi lagi mana yang perlu dipendekin, jadi masih ada koreksi lagi. Ora sekali jadi ora didelok, karena saat kita pemotongan biasanya terus ada yang nggak enak dilihat, ya wes dilongi wae. Lumayan. Dari sini kan mas udah kelihatan kalau kebuka, tapi kan di sini masih flat, tapi nanti kita masih seleksi lagi sing sekiranya dia akan sejalan gerakannya, itu pasti biasanya terus dahannya mungkin ini kecil ini besar, dia segaris, nah ini kan akan tabrakan, jadi nanti ada pertimbangan, kita ada yang dikurangi lagi. Jadi yang alurnya sama segaris itu harus kita hilangkan, kita ngalahi tukul, nanti kita arahkan lagi.
Jadi biasanya kimeng ada yang melintang ini ya kalau dilos di alam atau gimana, kalau kita ground tanpa koreksi. Jadi ini kan nggak logis, akar gantung pun tumbuh ya selalu ke bawah, ini kan nyamping. Jadi kita ini biar kesan rasnya lebih kuat, kesan tegaknya. Nah, jadi teman-teman nanti top akan bagian sini dan beberapa mahkota di sini dia menyesuaikan. Jadi dia akan larinya seperti ini. Karpe toko ya, jadi nanti karpe seperti ini. Jadi dia top sini. Terus pada bagian bawah kita juga akan koreksi karena ini kemarin dari lahan ya. Jadi kayak kita penanaman nanti tetap akan di muka bibir ini ya. Jadi untuk akar tetap dia karakternya akan turun ke bawah. Jadi untuk yang patahan seperti ini kita akan hilangkan karena nggak mungkin dia akar ke sini baru ke bawah, kecuali di sini ada ornamen batunya, nanti bisa dikoreksi, tapi di sini saya hilangkan. Tegas untuk akarnya Jepang Muripan. Kaku-kaku ya, kiranya rasa ditekuk. Bisa. Dan untuk bagian dalam kita tetap kurangi, pokoknya nanti kita tetap akan buang untuk membuat cabang bukaan. Sekiranya pukulan di dalam, karena nanti akan mengganggu fokus tumbuh di bekas potongan kita yang ada mata tunasnya. Jadi kita kurangi seminimal mungkin yang sekiranya tidak kita pakai.
saya biasanya ada beberapa yang semua muncul barengan ono telu tekan 10. Nah saya bongkok ini nanti diarahkan. Kita terus sih. Pegel, judulnya pegel. Oke, demikian untuk proses pemotongan dahan ya. Jadi di sini beberapa cabang saya hilangkan untuk melihat. Jadi nek iso pohon itu dari bentuknya, alurnya, iramanya itu harus sama ya. Jadi kayak tadi ada yang melintang, dia yang ada yang horizontal dengan kok wite ngadeg kabeh, kok ada yang ambruk horizontal. Nah, itu ya harus kita hilangkan. Nah, jadi biar kesesuaian. Jadi iramanya ki penak. Jadi buangan, gerakan dasar itu sama semua. Nah, di sini saya ambil untuk bagian top, nanti pada bagian sana ya. Jadi itu nanti akan top, terus larinya ke buang kanan kiri untuk isiannya itu. Nah, untuk proses sendiri kita nggak bisa untuk menyelesaikan suatu bahan bonsai yang besar di pot walaupun potnya besar seperti ini pun dia ada batasan bawahnya. Jadi nanti untuk programnya pun akan terlalu lama. Jadi yang penting pantengin Dongklak Mania. Pada video selanjutnya kita akan melakukan proses grounding, menjawab kemarin ada pertanyaan juga dari teman sahabat bonsai, cara ngeground untuk bahan yang lumayan besar, cara ground sih bener piye. Nah, nanti di video selanjutnya pantengin terus, yang penting karo delok video lainnya nanti kita akan buatkan untuk proses grounding bahan bonsai kimeng ini. Jadi di proses grounding nanti kita ada tujuan sendiri ya. Jadi kita masih ada penataan akar, pembesaran pada cabang-cabang utama ini. Jadi kalau cabang ini pun kalau dari kita ambil sepertiganya dari batang-batang utama ini pun akan lama kalau kita pelihara di pot. Jadi untuk percepatan kita akan melakukan grounding dengan pupuk yang seimbang, nanti ngepene enak dan itu enggak terlalu lama. Tapi kalau teman-teman mau buat cabang ini di pot itu pun bisa jadi, tapi yo kenapa pohon pada umumnya pada nyebutin kuwi 10 tahun ning pot, kuwi 13 tahun pot, kuwi 20 tahun ning pot. Yo ning pot yo suwe nek iso di ground, itu akan mempercepat proses pembuatan bahan bonsai. Jadi semua bahannya kecil di pot pun enggak masalah. Tapi kalau kita untuk bahan kaki dan cabang itu belum sesuai, kalau bisa teman-teman melakukan proses grounding, itu akan mempercepat prosesnya. Ono motor. Oke, demikian untuk proses
persiapan untuk tahap pembukaan batang utama pada bahan bonsai kimeng ini dan penyesuaian irama pada bahan bonsai ini yang nantinya akan kita persiapkan untuk proses grounding. Yang penting tetap nantikan terus channel Dongklak Mania dan jangan lupa mau tombol pojokan kayak ojo lali. Wes begitu aja, terima kasih, salam bonsai.